Hidup nyata di perkotaan adalah soal berdesakan, berebut nafas, hiruk-pikuk kemacetan, dan kesibukan di setiap sudutnya. Terkadang lelah ini membuat saya merasa ingin sejenak mengasingkan diri dari kejenuhan rutinitas ibu kota. Rasanya membuat saya ingin pergi ke suatu tempat. Ada sebuah daerah di Majalengka, Jawa Barat, yang rasanya cocok bagi saya saat ini untuk menghilangkan stres. Di daerah tersebut ada sebuah bukit yang bernama Bukit Panyawoyan. Nah, di sana ada sebuah lahan yang merupakan warisan dari pemberian nenek saya secara turun-temurun. Dan saat ini, sayalah yang menjadi penerusnya. Sudah lama juga saya tidak menengoknya. Mungkin ini sudah saatnya saya melepas penat dengan mendatanginya. Seperti apa ya tempatnya sekarang? Majalengka. Mungkin tak banyak orang tahu kalau kabupaten yang ada di Jawa Barat ini memiliki pesona keindahan alam yang menarik dan tak kalah dengan wilayah lainnya. Daerah yang juga dikenal keeksotisan argowisatanya ini punya banyak curug atau air terjun, sampai-sampai dijuluki sebagai kota 1000 curug. Salah satunya Curug Ibun Pelangi yang ada di punggung Gunung Ciremai. Curug Ibun Pelangi akan terlihat lebih indah jika dikunjungi pada waktu pagi hari. Karena pada waktu itulah cahaya matahari yang membentuk kemiringan sudut 60 derajat akan membiaskan warna pelangi pada tebing lava. Dan hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang menjadi ciri khasnya Ibun Pelangi. Oleh karena itulah, curug ini dinamakan Ibun Pelangi. Karena embun air sungai yang jatuh dan terkena cahaya matahari dapat memunculkan cahaya pelangi di sekitar curugnya. Curug Ibun Pelangi pada dasarnya adalah gabungan sebuah air terjun dan aliran sungai Cilongkrang yang diapit dua tebing tinggi. Namun sayangnya, saya tidak sempat melihat indahnya pelangi yang menjadi ciri khas curug tersebut. Dikarenakan kondisi cuaca yang kurang bersahabat, sehingga medan yang dilalui menjadi sangat sulit untuk ditempuh. Wajib hukumnya untuk kita coba datangi lagi Curug Ibun Pelangi di lain kesempatan. Menyuguhkan keindahan alam lainnya, Majalengka punya Bukit Terasering Panyawoyan yang letaknya di kaki Gunung Ciremai dengan tingkat kemiringan kontur tanahnya sekitar 40 derajat. Sebagaimana yang kita ketahui, terasering adalah teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat. Biasanya di beberapa wilayah lain, para petani menggunakan sistem terasering untuk ditanami tanaman padi. Uniknya, di Bukit Panyawoyan, terasering dengan luas kurang lebih 400 hektar ini dipenuhi dengan hamparan ladang sayur mayur yang tumbuh subur. Mulai dari daun bawang, ubi, labu, kentang, sawi, dan kol. Siapa sangka, orang-orang di balik adanya terasering tumbuhan sayur mayur yang indah ini adalah hasil dari kerja keras masyarakat dan petani setempat secara turun-temurun yang tak kenal lelah mengolah perkebunan sayur yang tertata apik dan membentuk pola yang menarik di lahan miring. Seperti terasering perkebunan di Desa Sukasari dan kebun-kebun sayur di dataran rendah di Desa Sangiang, Desa Sawiyah, Desa Sunia, dan Desa Cibunut.
Sangat disayangkan, kebanyakan yang kita tahu, keindahan tempat-tempat seperti ini semata-mata hanya dilirik dari potensi wisatanya saja. Padahal, yang harusnya diketahui, proses dari terciptanya adalah hasil dari keuletan masyarakat setempat yang melakukan kegiatan bertani sayuran secara turun-temurun. Kebanyakan dari mereka memang tidak memiliki latar belakang pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi. Karena sulitnya akses menuju ke sana yang disebabkan lokasinya yang jauh dan topografi yang berbukit. Namun hebatnya, hanya dengan menekuni profesi menjadi petani sayuran, hasilnya pun sangat mencukupi kebutuhan mereka. Bagaimana tidak, dengar-dengar, penghasilan menjadi petani di sini hampir sama dengan penghasilan rata-rata di ibu kota, lebih dari 5 juta rupiah. Bahkan melebihi UMR wilayah Majalengka sendiri, yaitu 1,9 juta. Ditambah, keuntungan menjadi petani jam kerjanya lebih pendek dan fleksibel juga, pagi hari hingga jam 1 siang. Kebetulan saat ini sedang musim panen. Yuk ikutin kegiatan saya memanen bersama dengan petani lainnya. Kali ini yang kita panen adalah daun bawang dan ubi. For your info, dalam sekali panen di lahan seluas 1 hektar bisa mendapatkan 10 ton daun bawang guys. Nah, omset untuk sekali panen daun bawang ada yang bisa tebak. Jangan kaget ya, bisa mencapai 25 juta rupiah. Dan yang hebatnya lagi, dalam jangka waktu setahun bisa 6 kali panen loh. Bukit Panyaweyan yang begitu asri dengan kesejukan alamnya, membuat diri ini menjadi ingin menetap untuk tinggal di kampung halaman yang telah lama tidak saya kunjungi. Memilih untuk menjadi petani milenial yang sukses, rasanya tidak ada salahnya bukan? Meski berprofesi sebagai seorang petani, gaya yang kekinian tetap melekat pada diri anak-anak muda di sini. Atasan hoodie, bawahan track pants, dan rambut berwarna highlight menjadi mode keseharian mereka dalam bertani. Terlebih lagi, motor trail yang dimodifikasi menjadi andalan mereka dalam berkendara, melintasi lereng gunung yang terjal untuk membawa hasil panen. Cocok banget kan kalau kita disebut sebagai petani milenial yang kekinian. Lahan yang dimanfaatkan ini ternyata sangat memiliki peluang yang bagus dan menjanjikan untuk bidang kewirausahaan pertanian. Saya berharap akan semakin banyak anak-anak muda yang mau berkontribusi, melahirkan inovasi-inovasi, dan memberikan dampak nyata untuk kemajuan bisnis pertanian, khususnya di desa lereng Gunung Ciremai ini. Bayangkan saja dari sisi keefektifan yang dihasilkan oleh lahannya. Dari masa olah yang normalnya 8 bulan karena hanya mengandalkan curah hujan, bisa menjadi 12 bulan atau sepanjang tahun. Apabila dalam masa kering, lahan tetap terairi dengan baik. Wah, produktif sekali kan? Tentunya sangat menjanjikan sekali lahan di sini untuk produksi sayuran. Semoga bisa selalu berproduksi selamanya. Amin. Karena kalau bukan anak muda milenial seperti kita saat ini, siapa lagi yang akan menjadi penerus di masa depan? Ikutin terus perjalanan saya yuk.